Ekonomi Mikro Bab 2 Pola Kegiatan Perekonomian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua akan mempresentasikan hasil rangkuman kami mata kuliah Ekonomi Mikro Bab 2 Pola Kegiatan Perekonomian. Simak videonya. Sistem ekonomi. Secara garis besar, sistem ekonomi dibedakan menjadi 3. 1. Ekonomi pasar, 2. Ekonomi campuran, dan 3. Ekonomi perencanaan. Definisi sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang dipraktekkan di banyak negara, termasuk negara kita. Maka perlulah ciri dan corak kegiatan dari sistem ekonomi dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut bermanfaat karena kita akan dapat dengan lebih jelas melihat bagaimana suatu perekonomian yang kita kenal sehari-hari berfungsi dengan menjalankan kegiatannya. Poin 2.1 Uang, perdagangan, dan spesialisasi. Kegiatan perdagangan yang bertambah efisien selanjutnya menimbulkan perkembangan spesialisasi di dalam kegiatan memproduksi. Bertambah pentingnya peranan perdagangan dan spesialisasi kegiatan memproduksi merupakan ciri penting dari suatu perekonomian modern. 1. Produksi dan perdagangan dalam perekonomian subsistem. Dalam perekonomian subsistem, kegiatan perdagangan sudah berlaku tetapi dalam skala yang sangat terbatas. Dalam perekonomian subsistem yang masih sangat primitif, perdagangan dilakukan secara barter, yaitu perdagangan secara pertukaran. 2. Corak kegiatan ekonomi dalam perekonomian uang. Perekonomian uang adalah suatu perekonomian yang menggunakan uang sebagai perantara dalam kegiatan tukar-menukar atau perdagangan. Makin maju suatu perekonomian, makin penting peranan uang di dalam perekonomian tersebut. 3. Keuntungan dari spesialisasi. Perdagangan yang bertambah luas dan bertambah efisien akan menimbulkan spesialisasi yang lebih baik. Selanjutnya, spesialisasi yang lebih baik akan mempercepat perkembangan ekonomi. Spesialisasi penting artinya kepada perkembangan ekonomi disebabkan oleh beberapa sumbangannya berikut. A. Spesialisasi mempertimbangkan efisiensi menggunakan faktor-faktor produksi. Berarti bahwa seorang pekerja atau tenaga ahli akan digunakan pada kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan keahliannya. B. Spesialisasi mempertinggi efisiensi memproduksi. Efisiensi memproduksi yang bertambah tinggi tersebut dikenal dengan skala ekonomi. Spesialisasi mendorong perkembangan teknologi memproduksi. Spesialisasi menyebabkan pasar berbagai barang menjadi bertambah luas. Poin 2.2 Pelaku kegiatan ekonomi. 1. Rumah tangga. Rumah tangga adalah faktor dari berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini memiliki faktor-faktor produksi yang lain, yaitu alat-alat modal, kekayaan alam, dan harta tetap seperti tanah dan bangunan. 4. Perusahaan adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Tujuan mereka yang terutama adalah memperoleh keuntungan daripada usaha mereka. 5. Pemerintah adalah badan pemerintah yang diberi tugas untuk mengatur kegiatan ekonomi. Biasanya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah adalah kegiatan yang kurang menguntungkan kepada pihak swasta. Pemerintah juga cukup aktif dalam kegiatan ekonomi. Sektor ekonomi dibedakan sektor pemerintah, berarti hasil-hasil kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah. 2.3 Sirkulasi aliran pendapatan. 1. Jenis-jenis aliran yang wujud. Perekonomian cukuplah dibedakan dalam dua sektor, yaitu sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga merupakan pemilik faktor-faktor produksi. Dapat dilihat bahwa sektor rumah tangga mengalirkan sumber-sumber daya
ke sektor perusahaan, yaitu tenaga kerja, tanah, modal, dan keahlian. Keusahawanan kepada sektor perusahaan. 2. Sirkulasi aliran pendapatan dan ekonomi pasar. Dalam gambar di atas ditunjukkan interaksi di antara sektor perusahaan dan rumah tangga di dalam dua jenis kegiatan, yaitu menentukan jenis-jenis barang dan jasa yang perlu diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menentukan bagaimana faktor-faktor produksi. 3. Pasar barang dan pasar faktor. Pasar di dalam mana para pembeli dan para penjual melakukan interaksi. Dibedakan dua jenis. Pasar barang. Pasar barang adalah tempat di mana para pembeli dan para penjual dari suatu barang atau jasa melakukan interaksi untuk menentukan jumlah dan harga barang atau jasa diperjualbelikan. Sedangkan pasar faktor adalah tempat di mana para pengusaha mengadakan interaksi dengan pemilik faktor produksi untuk menentukan harga dan jumlah faktor produksi yang akan digunakan. 2.4 Mekanisme pasar suatu penilaian. Kemajuan perekonomian, terutama perekonomian negara-negara maju, membuktikan bahwa pada umumnya mekanisme pasar adalah sistem yang cukup efisien dalam mengalokasikan faktor produksi dan mengembangkan perekonomian. Tetapi dalam keadaan tertentu menimbulkan beberapa akibat buruk pada perekonomian sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk memperbaikinya. Kebaikan mekanisme pasar. 1. Pasar dapat memberikan informasi yang lebih tepat. 2. Pasar memberikan perangsang kepada para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan mereka. C. Pasar memberikan perangsang untuk memperoleh keahlian modern. D. Pasar menggalakkan penggunaan barang dan faktor produksi secara efisien. Pasar memberikan kebebasan yang tinggi kepada masyarakat melakukan kegiatan ekonomi. Keburukan mekanisme pasar. Itu kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. Golongan mayoritas dalam ekonomi menindas golongan minoritas. B. Kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya. Mekanisme pasar yang bebas menyebabkan perekonomian selalu mengalami kegiatan naik turun yang tidak teratur. 2.5 Kegagalan pasar dan campur tangan pemerintah. Tujuan campur tangan pemerintah. Tujuan dari campur tangan pemerintah adalah untuk 1. Menjamin agar kesamaan hak untuk setiap individu tetap wujud dan penindasan dapat dihindarkan. 2. Menjaga agar perekonomian dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur dan stabil. 3. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan besar yang dapat mempengaruhi pasar. 4. Menyediakan barang bersama, yaitu barang-barang seperti jalan raya, polisi dan tentara yang pergunaannya dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk mempertinggi kesejahteraan sosial masyarakat. 5. Mengawasi agar eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat dihindari atau dikurangi besarnya. Bentuk campur tangan pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat dibedakan dalam 3 bentuk. Pertama, membuat peraturan-peraturan. Peraturan pemerintah adalah agar kegiatan ekonomi dijalankan secara wajar dan tidak merugikan kelayakan ramai. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah meliputi berbagai aspek daripada kegiatan ekonomi. Kedua, menjalankan kegiatan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah strategi dan langkah-langkah pemerintah dalam pengeluarannya dan di dalam sistem dan cara-cara mengumpulkan pajak. Sedangkan kebijakan moneter adalah langkah-langkah pemerintah untuk mempengaruhi situasi keuangan dalam perekonomian.
3. Secara langsung menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi terdapat perbedaan keuntungan yang diperoleh oleh orang yang melakukan dan keuntungan diperoleh oleh masyarakat secara keseluruhan. Kegiatan-kegiatan yang biasanya dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mempengaruhi keuntungan perseorangan dan memaksimumkan keuntungan sosial. Terima kasih dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.